Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya berharap ada dalam sukacita saat ini untuk menonton atau menyimak video ini dari awal hingga akhir. Baik, kita akan lanjutkan. Video pembelajaran matematika pada saat ini adalah pertidaksamaan irasional yang berbentuk akar. Dan ini dikasih sebagai persepsi, motivasi pada anak-anak kelas 10 bahwa materi ini sangat penting untuk nanti kalau kalian melanjutkan ke perguruan tinggi negeri khususnya akan banyak soal tentang pertidaksamaan irasional, yaitu dalam tes UTBK. Baik, mari kita lihat tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama, menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan irasional satu variabel. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan pertidaksamaan irasional satu variabel. Oke, kita langsung bahas contoh soal pertidaksamaan irasional, khususnya irasional di sini yang berbentuk akar. Nah, kita perhatikan soal ini. Akar 2x kurang 6 besar dari 4. Nah, kalau dalam logaritma ada istilah numerus, di sini juga ada istilah numerus, yaitu yang mau ditarik akarnya. Kalau pada logaritma yang mau dihitung nilai logaritmanya. Kemudian cara pembahasannya demikian. Syarat numerus yang namanya di dalam tanda akar ini, yaitu 2x-6 ini, itu syaratnya selalu besar sama dengan 0. Jadi apapun bentuk soalnya di sini, ini mah syaratnya sudah ditentukan demikian. Karena akar 0 masih bisa, yaitu 0. Akar negatif tidak terdefinisi. Kalau di kalkulator itu error. Jadi ketentuannya selalu besar sama dengan 0. Nah, ini dikerjakan dulu supaya tidak lupa syarat ini. Ketemulah X-nya besar sama dengan 3. Nah, ini kita beri butir 1 atau poin 1. Kemudian langkah berikutnya menemukan dari jawaban si soal ini. Dikuadratkan ruas kiri dan kanan. Oke, akarnya lepas, kanan jadi 16. Nah, ini sudah aljabar biasa, sudah kita pelajari di video sebelumnya. Ketemulah X-nya lebih dari 11. Kemudian, syarat dengan pembahasan soal itu harus dicari irisannya. Yang dimaksud dengan irisan di sini berarti daerah mana yang kedua-duanya benar. Oke, mari kita lihat garis bilangan ini. 3, 11. 3 ada sama dengan dihitamin, dalam hal ini sini mah biru ya. 11 kosong. Yang namanya besar panahnya ke kanan. Oke. Besar 11 ke kanan. Nah, irisannya di daerah ini. Berarti X-nya besar dari 11. Nah, selesai. Kemudian, untuk mempermudah sedikit informasi, kalau besar-besar, hanya 2 seperti ini, lebih mudah. Yang mewakili yang besar. Jadi kalau nanti sudah terlatih, besar sama dengan 3, ini besar 11, pasti yang mewakili yang besar ini. Nah, buktinya ini ya. Begitu juga suatu waktu nanti kalau ada kecil-kecil, misalkan ada permasalahan khusus, yang diambil yang kecil. Nah, sekarang kita lihat kalau ininya dibalik. Tadi besar 4, sekarang kecil 4. Kalau kita imajinasi sedikit, atau kita lihat contoh sebelah kiri ini, syaratnya kan nggak berubah. Cuma pengaruhnya di sini. Kecil dari 11, berarti ke kiri. Berarti jawabannya di antara 3 dengan 11, 3-nya ada sama dengan, 11-nya tidak ada. Nah, 2 in 1 ini ya, artinya satu pembahasan ini ditambahkan sedikit, sehingga kita dapat 2 bentuk soal. Kita lanjutkan. Oke, kita bahas contoh yang kedua. Akar dari negatif 4x tambah 12 kecil 4. Oke, syarat numerus sama, selalu besar sama dengan 0. Aljabar biasa, pindah ruas, dibagi, berubah. Besar berubah jadi kecil. Dapat 1 poin. Kuadratkan ruas kiri dan kanan. Akar lepas, 4 kuadrat 16. Pindah ruas, 16 kurang 12 itu 4.
Dibagi negatif 4, dibalik. Kecil berubah jadi besar. Butir 2. Nah, di sini Bapak akan mengajarkan imajinasi. Besar min 1 berarti ke kanan. Kecil 3 sama dengan 3 ke kiri. Berarti ketemu di antara min 1 dengan 3. Jadi kalau ditulis langsung jawabannya boleh begini. Nah, ini irisan 1 dan 2, ini 1, butir 1. Min 1 kecil X dibaca dari kanan itu min 1 kecil X. Nah, ini dia. Kemudian X kecil sama dengan 3, nyambung langsung. Tapi kalau dibaca dari tengah, X besar min 1 yang ini. Dan, nah, penghubungnya berarti dan. X kecil sama dengan 3 yang ini. Tapi kalau Anda kesulitan, bantu dengan garis bilangan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada akar kiri kanan. Berarti syaratnya juga 2. Syarat numerusnya. Kita bahas syarat numerus. Yang pertama, 3X min 6 besar sama dengan 0, pindah ruas 6 bagi 3, 2. Nah, ini butir 1. Butir 2, X tambah 10 besar sama dengan 0, berarti syaratnya X besar sama dengan negatif 10. Butir 2. Kuadratkan kiri kanan. Ketemulah 3X kurang 6 kecil dari X tambah 10. Pindah ruas, 2X, kemudian ini pindah, 16. Bagi 2, berarti 8. Baik, sekarang pakai garis bilangan. X besar sama dengan 2, ini diisi ke kanan. Nah, membuat garis, jangan tanggung, agak panjang saja, supaya sangat jelas. Kemudian besar sama dengan negatif 10 ke kanan, panjangin terus. Oke. Kemudian X kecil 8 ke kiri. Nah, irisannya karena ada 3 butir harus 3. 1, 2, 3. Nah, ini dia. Jawabannya di antara 2 dengan 8. 2-nya ada sama dengan 8-nya kosong. Nah, ini jawabannya. Dibaca dari kiri, 2 kecil sama dengan X kecil 8. Nah, nanti kalau kalian terlatih di sini juga bisa langsung. Besar-besar yang mewakili yang besar, ini dia. Kecil 8 berarti di antara 2 dan 8 langsung ke sini. Nah, itu bagaimana kemampuan kalian menyimaknya ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ada syarat numerus 2 di kiri dan kanan. Oke, kita bahas satu-satu. Syarat numerus yang bagian kiri, X kuadrat kurang 6X tambah 5 besar sama dengan 0. Kita faktorkan. X min 1 kali X min 5. Besar 0, koefisien X kuadrat positif, berarti plus min plus. Berarti berpencar. X kecil sama dengan 1, atau X besar sama dengan 5. Nah, ini butir 1. Sekarang dari numerus yang kedua, bagian kanan. Kita buat. Nah, ketemulah 2X min 10 besar sama dengan 0, pindah 10 bagi 2, 5. Nah, ini dia butir 2. Kemudian kuadratkan ruas kiri dan kanan. Akarnya lepas. Dirapikan. Jadi ini min 8X, ini jadi plus 15. Difaktorkan. X min 3, X min 5 besar 0. Sama imajinasi plus min plus berpencar. Ini pembuat 0-nya 3, ini 5. Berarti X kecil 3 atau X besar 5. Nah, ini dia. Nah, sekarang ada informasi tambahan. Kalau ada besar sama dengan 5, kemudian ada besar 5, yang mengalah yang sama dengan, artinya jadi yang mewakili besar 5-nya. Karena kalau ada sama dengan 5, ini nanti gagal. Gagal di sini. Gagal dalam arti 0 besar 0, sesuatu yang salah, karena ini nggak ada sama dengan. Oke, baik, ikuti lagi. Kita buat garis bilangan, X kecil sama dengan 1, ada sama dengannya ke kiri. Kemudian X besar sama dengan 5 ke kanan. Nah, seharusnya sini kalau ngikutin ini ada sama dengan diisi dulu. Tapi kalian sudah pembahasan. Ini nggak boleh ada sama dengan 5-nya. Berarti kosong. Jadi yang menang sih kosong lah istilahnya. Kemudian ada kecil 3. Nah, ini dia. Oke. Nah, sebenarnya besar 5 itu ada terucap 3 kali ya. 1, 2, 3. Nah, ini berarti sebenarnya kurang 1 lagi nih.
besar 5 dari yang pertama, besar 5 dari yang kedua, anggap saja berimpit ya. Kemudian besar 5 dari yang ketiga. Jadi jawabannya nih. Atau ingat sifatnya. Kalau besar-besar yang mewakili yang besar. Besar 5, besar 5, besar 5, besar 5. Cuma dalam hal ini sama dengannya nggak di bawah. Jadi jawabannya besar 5. Baik, kita lihat catatannya. Kalau besar-besar semua yang mewakili yang besar, kecuali ada syarat khusus tadi sama dengannya nggak di bawah. Begitu juga kalau ada kecil-kecil semua yang mewakili yang kecil. Jelas saudara? Baik. Nah ini ada kuadrat kiri kanan, dibuat ramai aja supaya ngerti. Syarat numerus yang pertama bagian kiri. Oke, difaktorkan. Nah ternyata difaktorkan nggak bisa. Berarti disuruh mengingatkan definite B kuadrat min 4AC. 1 min 1 dikuadratkan 1 kurang 4AC. Wah negatifnya gede banget. Nah berarti D-nya kecil 0. Kemudian A-nya besar 0. Berarti definite positif. Artinya selalu bernilai positif. Nah, jadi berapapun X-nya selalu besar sama dengan 0. Itu artinya X anggota bilangan real. Oke. Sekarang bagian kanan. Masih numerus. Faktorkan. Oke. X tambah 3, X tambah 1 besar sama dengan 0. Plus min plus. Berarti berpencar. Kecil sama dengan min 3. Satu lagi X besar sama dengan negatif 1. Oke. Sekarang dicari irisannya. Oh, sorry. Satu lagi. Kuadratkan ruas kiri kanan dari penyelesaian soal asli. Jadi ada satu poin lagi ya. Setelah dikuadratkan kiri kanan, dirapikan. Jadi begini. Ini X kuadrat. Ini 4 jadi min 5X. 9 kurang 3 jadi 6. Difaktorkan. X min 2 kali X min 3. Nah, kalau ini kecil 0 plus min plus berarti ini diantara 2 dengan 3. Nah, sekarang dicari irisan dari ketiga poin tersebut. Yang namanya X anggota R itu berarti yang ini, si garis bilangan ini. Jadi ini dianggap nanti dihitung, tapi udah netral juga sebenarnya. Tinggal mencari 2 lagi kan. Sekarang X kecil sama min 3 ke kiri, X besar sama min 1 ke kanan. Nah ini dibulatin, diisi kalau dalam garis bilangan. Kalau kalian pakai pensil, ini dihitamin. Kemudian yang ini diantara 2 dengan 3. Nah bagian ini udah gugur sendiri, apalagi ini nggak ada, ini sendiri nggak bisa. Nah ini yang 2. Sebenarnya 3, 1, 2, 3 dengan ini. X anggota R tadi. Di jawabannya diantara 2 dan 3 tidak ada sama dengan. Selesai. Jelas saudara-saudara ya? Kita lanjutkan lagi. Nah, soal nomor 5 ini bentuk akar per peran. Jadi sebenarnya mengingatkan kita pada pertidaksamaan rasional. Kita cari syarat numerus. Nah, ini sudah dipelajari di video sebelumnya. Plus min plus. Pembuat nolnya min 9. Ada sama dengan kan? Berarti yang ini ikut 9-nya, tapi ini nggak boleh ikut negatif 3. Karena polanya plus min plus, berarti berpencar. X kecil dari yang kecil atau X besar dari yang besar. Nah ini dia langsung. Butir 1, poin 1. Sekarang kuadratkan ruas kiri dan kanan. Akarnya lepas, 1 kebetulan 1 kuadrat 1 juga. Pindah ruas, samakan penyebut. Nah ini dia, min X min 3 langsung dibuka saja kurung. Rapikan lagi. Nah ini sudah positif. Tinggal menunggu dari X tambah 3 positif. Berarti X-nya besar dari min 3. Jadi kalau X tambah 3 besar 0, berarti tinggal pindah ke kanan negatif 3. Jangan dibawa sama dengan, karena dia sebagai penyebut. Sekarang kita cari irisannya. Nah, kebetulan ini seirama. Kecil sama min 9 ke kiri, besar min 3 ke kanan. Kemudian ada di sini besar min 3 itu sama, udah kembar. Berarti udah terwakili jawabannya ini. Tanpa garis bilangan juga sudah sangat jelas. Sekedar mengingatkan kembali, bentuk interval gini selang atau interval itu dalam notasi pertidaksamaan itu pakai kurung buka kalau nggak ada sama dengan.
negatif 3 di kiri, sampai tak hingga ke kanan, positif. Oke, kita lanjut. Oh, ternyata sudah berakhir. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dimengerti. Dan saya juga mengajak saudara untuk mengunjungi channel saya